mutlaqah. Nikmat yang mutlak. Itu nikmatut tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam. Nikmat berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menyebutkan nikmat ini sebagai nikmatun mutlaqah disebabkan karena seorang yang diberi kenikmatan hidayah, komitmen di atas kitabullah dan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang berikutnya yang lebih kekal, yang tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. As-sa'adah, kebahagiaan hidup di dunia, demikian pula di akhirah. Hidup di dunia dengan hidayah dan di akhirah dengan selamat dari siksaan Allah Jalla wa'ala dan merasakan berbagai macam kenikmatan di dalam jannah. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Dan inilah nikmat yang sebenarnya yang jauh lebih besar dari berbagai kenikmatan dunia yang kita rasakan. Allah Jalla wa'ala telah menjanjikan itu di dalam Al-Quranul Karim dalam sekian banyak ayatnya. Di antaranya firman Allah Jalla wa'ala, وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti hidayahku, petunjukku, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Abdullah bin Abbas, Abu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tatkala beliau menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, beliau mengatakan, takaffalallahu jalla wa ala liman qara'a al-Qur'ana wa 'amila bih alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi jaminan bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Bukan hanya sekedar membaca. Membaca Al-Quranul Karim dan mengamalkannya. Maka dia mendapatkan dua jaminan dari Allah. Yang pertama, dia tidak tersesat dalam kehidupan dunianya. Dan dia tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirah. Inilah yang disebutkan oleh Abu al-Aliyah Rufai bin Mihran Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala sebagai salah satu kenikmatan yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Dan termasuk di antara kenikmatan yang besar pula setelah nikmatul Islam, nikmatul tamassuk bi kitabillah wa sunnatir Rasul alaihi salatu wassalam adalah nikmatul istiqamah wa thabat ala sunnah. Nikmat istiqamah dan kokoh di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sampai kita bertemu Allah, sampai kita meninggalkan dunia ini. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung dari akhir kehidupan kita. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita diberi hidayah oleh Allah untuk komitmen di atas kitabullah, di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan mengikuti jalan para ulama'us salaf
dalam memahami keduanya, dalam menerapkan keduanya, maka kita memohon kepada Allah al-istiqamah wat-tabat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku ini di atas agamamu. Arahkan hatiku ini untuk senantiasa taat hanya kepadamu ya Allah. Inilah permintaan kita. Dan inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Kata Abu Aliyah rahimahullah ta'ala, laqad qara'tul muhkam منذ 10 سنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقد أنعم الله جل وعلا بنعمتين لا أدري أيهما أكبر من الآخر أو أعظم من الآخر أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا. Aku telah membaca ayat-ayat muhkam setelah meninggalnya Nabi kalian 10 tahun, semenjak 10 tahun yang lalu. Maka aku pun mengetahui bahwa sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan padaku 2 kenikmatan. Namun aku tidak mengetahui yang manakah di antara 2 kenikmatan ini yang lebih besar dari yang lainnya. Nikmat yang pertama adalah hidayah di atas Islam. Dan yang kedua, Allah tidak menjadikan aku sebagai haruri, salah satu firqah al-khawarij yang dimaksud oleh beliau, yakni Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan aku termasuk di antara orang-orang yang mengikuti ahlul bid'ah, al-firaqud dhallah, kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Dan senantiasa aku diberi hidayah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pokok di atas sunnah inilah yang senantiasa kita harapkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kesabaran pada diri kita dan memberi keyakinan bahwa sesungguhnya janji Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah hak. Ayyuhal ikhwatul kiram, para ulama dahulu yang mereka telah mendahului kita, dari para ulama ussalaf, mulai dari generasi para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang setelahnya, dari para ulama yang kokoh di atas sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang telah berhasil dan sukses dalam kehidupannya. Tatkala mereka diberi hidayah, ketika mereka senantiasa komitmen di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan menganjurkan kepada umat ini untuk kokoh di atasnya, lalu mereka mati di atas sunnah, maka ini adalah merupakan tanda-tanda kebaikan, merupakan tanda-tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki pada mereka kebaikan. Oleh karenanya telah berhasillah generasi-generasi terdahulu. Mereka menjadi generasi-generasi terbaik. Mereka menjadi manusia yang terbaik di zamannya. Berdasarkan persaksian dari Allah, persaksian dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian banyak firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum, bahwa mereka berjalan di atas hidayah, mereka komitmen di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Imran bin Al-Husain, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di kurunku, pada generasiku, para sahabat. Kemudian orang-orang setelah mereka. Kemudian orang-orang setelah mereka. Riwayat ini juga datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sebahagian para sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nasi khairun?" Siapakah manusia yang terbaik? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Ana wa man ma'i." Aku dan orang-orang yang bersamaku. Bersama Nabi alaihi salatu wasallam di masa Rasulullah dan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat. Kemudian mereka bertanya lagi, "Tsumman?" Kemudian siapa lagi yang terbaik? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Alladzina 'ala al-athar." Orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Lalu kemudian beliau ditanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Farafadhahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi menjawab. Yang menunjukkan bahwa kebaikan itu terletak pada para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Berjalan di atas jalan mereka. Hidayah di atas hidayah mereka. Mereka lah orang-orang yang diberi kemuliaan. Siapa yang mengikuti mereka dari generasi terdahulu yang telah berhasil dalam kehidupannya, maka merekalah yang mendapatkan kemuliaan dan kesuksesan dalam kehidupan mereka. Maka muncullah para ulama, al-a'immah, al-ajilla, para imam, al-imam Syafi'i rahimahullah, al-imam Malik bin Anas rahimahullah, Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Yahya bin Sa'id al-Qattan rahimahullah, Syu'bah bin al-Hajjaj rahimahullah, Sufyan al-Thawri rahimahullah, Sufyan bin Uyainah rahimahullah, Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, dan masih banyak lagi dari para ulama terdahulu yang mereka telah berhasil dalam kehidupannya membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian datang pula ulama-ulama setelahnya, pada generasi-generasi setelahnya yang senantiasa menyebarkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang telah melahirkan para pejuang-pejuang Islam, para ulama rabbaniyin yang menyebarkan kepada umat ini ilmu yang bermanfaat, baik dalam urusan tauhid, aqidah, manhaj, al-akhlaq, dan yang lainnya. Ibnu Qayyim rahimahullah, al-Imam al-Zahabi, al-Hafiz al-Mizzi, Ibnu Katsir, Ibnu Abil Izz rahimahumullah ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat ini. Tentu kita istifadah, mengambil demikian banyak faedah dari ilmu yang telah mereka sebarkan. Kemudian datang pula para ulama setelahnya. Ada kurun-kurun setelahnya. Termasuk di antara mereka adalah Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang menyebarkan dakwah tauhid di Najd, dan dakwah beliau terus menyebar dan menyebar, dan dakwah beliau masih sangat terasa hingga sekarang ini, bahkan sampai ke negeri kita, dan kita pun mendapatkan faedah yang sangat besar sekali dari dakwah beliau.
dengannya kita mengenal tauhid, dengannya kita mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah setelahnya. Datanglah para ulama yang berikutnya. Mereka adalah orang-orang yang kokoh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keras terhadap ahlul bidah. Termasuk di antara mereka yang hidup pada zaman-zaman kita sekarang ini. Di antara mereka para mujaddid, orang-orang yang telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan manusia kembali kepada sunnah setelah sekian lama sunnah itu dimatikan oleh kaum muslimin itu sendiri. Dan ini adalah merupakan pembenaran dari apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah azza wa jalla yab'atsu ala ra'si kulli 100 sanatin man yujaddidu laha amra diniha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan pada setiap penghujung 100 tahun akan muncul orang-orang yang mereka senantiasa melakukan pembaharuan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Yang dimaksud dengan tajdid, pembaharuan yang dimaksud di sini adalah ketika banyak dari manusia, termasuk di antara mereka kaum muslimin yang telah melupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang telah merupakan sunnah-sunnah, sehingga sekian banyak as-sunan mahjurah, sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Maka bangkitlah para ulama, lalu mereka kemudian mengajak kembali kaum muslimin yang jahil tentang agamanya untuk kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk di antara mereka Al-Allamatul Imam Al-Mujaddid Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Mereka inilah orang-orang yang dikenal dengan kesabaran mereka mengajarkan kepada umat ini ilmu-ilmu yang bermanfaat, mulai dari tauhid, aqidah, manhaj, akhlak dan yang lain sebagainya. Demikian pula di sana ada para ulama yang lain yang mereka dikenal sebagai orang-orang yang senantiasa mengajak kaum muslimin agar kemudian mereka kokoh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara mereka ini adalah seorang Allamatul Yaman. Beliau yang telah menghabiskan umurnya rahimahullahu taala untuk berdakwah dan menghabiskan umurnya untuk menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah seorang mujaddid negeri Yaman yang diakui oleh para ulama. Bahkan Al-Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa afahu an kulli su'in wa makruh. Beliau sendiri mengakui demikian besarnya pengaruh dakwah dari Al-Syekh. Bahkan beliau mengatakan bahwa saya mengetahui bahwa sunnah telah menyebar di negeri Yaman. Kadang-kadang penyebaran sunnah itu berkurang, kadang-kadang pula menyebar di tengah-tengah penduduk negeri Yaman. Akan tetapi saya tidak mengetahui dalam penyebaran dakwah, dalam penyebaran sunnah yang lebih dahsyat, yang lebih besar pengaruhnya dari apa yang telah disebarkan oleh Al-Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau Muqbil bin Hadi ibn Muqbil bin Qaidah Abu Abdurrahman Al-Wadi'i Al-Hamdani rahimahullahu ta'ala adalah seorang yang sangat bersabar sekali. Sabar dalam kehidupannya, dalam zuhudnya, dan tidak perlu lagi kita tanyakan tentang keilmuan beliau yang diakui oleh para ulama al-kibar di zamannya. Beliau yang demikian sabar untuk memberi pendidikan
mengajarkan kepada murid-muridnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga athar pengaruh dari dakwah beliau menyebar ke seluruh penjuru negeri. Menyebar ke seluruh penjuru negeri. Tidak perlu kita mengetahui siapa mereka-mereka yang telah mendapatkan pengaruh, yang mereka tinggal di negeri-negeri yang bukan negeri Islam. Barat, mulai dari Amerika, Inggris, dan negeri-negeri yang lainnya. Melainkan di sana kita mendapati asar dari asar da'watul syekh rahimahullahu ta'ala. Tidak perlu kita jauh untuk mengetahui hal tersebut. Mari kita melihat negeri kita. Asar dari dakwah beliau. Hampir kita tidak menjalani dan kita tidak berada di satu pulau. Melainkan kita mendapati di sana ada orang-orang yang pernah belajar di hadapan beliau, yang mengajarkan kepada mereka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mengajarkan kepada mereka untuk bersabar dalam menghadapi kehidupan ini, sabar dan penuh keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang senantiasa mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dengan kesabaran dan keyakinan seorang akan memperoleh kesuksesan dalam kehidupannya. Dan ini merupakan pembenaran dari apa yang difirmankan Allah Jalla wa'ala. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami telah menjadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang mereka senantiasa membimbing umat ini tatkala mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Fabis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan penuh keyakinan maka seorang akan memperoleh kepemimpinan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, sebagian mereka ada yang mengabarkan kepada Syekh bin Baz tentang asar pengaruh dakwah Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala yang demikian besar. Maka beliau mengatakan hadhihi thamarah min thamaratis sidqi wal ikhlas. Ini merupakan buah, ini merupakan hasil dari kejujuran dan keikhlasan. Wala nuzakki 'ala Allah ahada. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu penting sekali untuk kemudian kita mempelajari sirah beliau. Sangat penting sekali untuk kita mengetahui sepak terjang beliau, khususnya dalam dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Tentu para asatidzah yang lain mereka telah menjelaskan bagaimana Syekh Muqbil rahimahullah taala tentang kehidupan beliau, tentang keikhlasan beliau, tentang tawadhu'nya beliau, tentang zuhudnya, tentang wara'nya dan yang lainnya. Demikian banyak khisalul khair yang beliau miliki. Namun di sini saya ingin menjelaskan dan menyebutkan kepada antum sekalian apa yang kita ketahui dari dakwah beliau, dari manhaj beliau, apa yang telah beliau perjuangkan dalam kehidupannya di dalam dakwah ini, apa yang telah beliau ajarkan kepada umat ini, agar kemudian kita berusaha untuk menjadikan para ulama itu, orang-orang yang saleh yang telah mendahului kita itu, sebagai panutan. Tashabbahu bil kiram, inna tashabbuha fatashabbahu illam takunu mithlahum, inna tashabbuha bil kirami falahu. Hendaknya kalian meniru mereka meskipun kalian tidak mampu seperti mereka. Jelas kita mengatakan kita tidak akan mampu seperti mereka, para ulama itu. Kita tidak akan mampu mengikuti mereka seperti apa yang mereka amalkan, seperti apa yang telah mereka perjuangkan dalam kehidupannya. Kita tidak seperti Syekh Al-Albani, kita tidak seperti Syekh bin Baz, wala Muqbil rahimahumullah ta'ala. Akan tetapi
tirulah mereka. Ikutilah sejarah mereka. Sesungguhnya meniru mereka, orang-orang yang mulia, itu adalah merupakan kemenangan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Di antara yang kita ketahui dari khisalul khair yang dimiliki oleh Allamatul Yaman Al-Mujaddid Muqbil Duhali Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala adalah komitmen beliau terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tegasnya beliau terhadap ahlul bid'ah. Dan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah merupakan satu kelebihan manqabah yang dimiliki oleh seorang alim. Oleh karena itu kita tidak mendapati di antara para ulama apabila diketahui mereka termasuk di antara orang yang kokoh di atas sunnah dan jauh dari bid'ah dan pemikiran-pemikiran yang sesat, melainkan disebutkan dalam biografi mereka. Terkadang disebutkan fulan kana sahiba sunnatin wa jamaah. Si fulan ini termasuk dari ahlu sunnah wal jamaah. Seperti Hashim bin Al-Qasim Abu Nadhr Al-Laythi rahimahullahu ta'ala. Di antara pujian para ulama kepada beliau, kana sahiba sunnatin wa jamaah. Beliau adalah seorang yang komitmen di atas sunnah dan al-jamaah, yakni termasuk dari ahlu sunnah wal jamaah. Maka di sini saya ingin menyebutkan sedikit dari biografi yang disebutkan oleh para ulama tentang mereka-mereka yang disebutkan sebagai orang-orang yang komitmen di atas sunnah dan tegas terhadap ahlul bid'ah, bahwa itu adalah merupakan pujian kepada mereka. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam biografi Abu Amr Uthman bin Abdurrahman Asy-Syahrazuri yang masyhur dengan Ibnu Salah rahimahullah. Ketika beliau menyebutkan tarjamah biografi beliau dalam kitabnya Tazkiratul Huffaz, beliau mengatakan wa kana salafiyyan hasan al-i'tiqad, dan beliau adalah seorang salafi yang akidahnya baik, kafan an ta'wilil mutakallimin mu'minan bima thabata minan nusus. Beliau jauh, beliau menahan diri dari takwilnya ahlul kalam yang merubah-rubah nas-nas dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan beliau senantiasa beriman dengan apa yang telah sahih dari nas-nas Alkitab dan As-Sunnah. Demikian pula Salahuddin Khalil As-Safadi di dalam Al-Wafi wal Wafayat, beliau menyebutkan pada biografi Abdurrahman bin Muhammad bin Abdul Aziz Abdul Qasim Al-Qusi, beliau mengatakan wa kana salafiyyan qawwalan bil haqqi dza sakinatin wa ikhlas. Beliau adalah seorang salafi yang senantiasa mengucapkan kebenaran, qawwalan bil haqq, yang tegas di atas kebenaran, dan beliau tenang, beliau memiliki sakinah, dan beliau memiliki ikhlas. Wala nuzakki 'ala Allahi ahada. Demikian pula disebutkan dalam Du'afa Al-Uqaili perkataan Muawiyah bin Saleh, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang Syarik An-Nakhai rahimahullah. Maka beliau, Al-Imam Ahmad, mengatakan, kana aqilan saduqan muhaddithan indi wa kana shadidan ala ahli ar-raib wal bidah. Beliau adalah seorang yang berakal, yakni hakim, orang yang bijak, jujur. Beliau seorang muhaddits menurutku, dan beliau seorang yang keras terhadap ahlul raib wal bidah, orang-orang yang ragu terhadap agamanya dan ahlul bidah. Demikian pula disebutkan dalam kitab Mizan al-I'tidal, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah
perkataan Ali bin Sakrah ketika beliau menyebutkan biografi Abdullah bin Sahal al-Ustad Abi Muhammad al-Ansari. Kata beliau, huwa imamu waqtihi fi fannih aqra wa bu'di saytihi wa kana syadidan ala ahli bidah. Beliau adalah imam di zamannya dan beliau adalah seorang yang termasuk di antara qurra dan beliau adalah seorang masyhur dan beliau tegas terhadap ahlul bid'ah. Demikian pula Ibnu Sa'ad sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafidz dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib ketika menjelaskan biografi Muslim bin Abi Muslim bin Abi Maryam Yasar As-Saluli Al-Madani, kata beliau, wa kana syadidan 'ala al-qadariyah wa kana thiqatan qalil al-hadith. Beliau adalah orang tegas terhadap kelompok Al-Qadariyah, para pengingkar takdir, dan beliau adalah seorang perawi yang terpercaya, hadisnya sedikit. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di antara sekian banyak biografi yang disebutkan oleh para ulama, tatkala mereka mengetahui bahwa si fulan ini adalah orang yang komitmen di atas sunnah dan tegas terhadap ahlul bid'ah, melainkan mereka menyebutkan itu dalam biografi mereka. Ini sengaja kita sampaikan agar kemudian kita memahami bahwa apa yang dilakukan pada masa-masa hidupnya Allamatul Yaman Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, ketika beliau menjelaskan wajibnya komitmen di atas sunnah dan beliau keras terhadap ahlul bid'ah, ini bukanlah satu celaan. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Hingga sekarang, ulama ahlus sunnah, ketika mereka diketahui seorang yang kokoh di atas sunnah, keras dan tegas terhadap ahlul bid'ah, itu adalah pujian terhadap mereka. Muhammad Aman al-Jami, Rabi' bin Hadi al-Madkhali, rahimahumullahu ta'ala, dan yang lainnya dari para ulama al-mu'asirin, termasuk di antara mereka Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz rahimahumullahu ta'ala, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Mereka dikenal sebagai orang-orang komitmen di atas sunnah dan tegas terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah. Dan sekali lagi, itu adalah merupakan pujian terhadap mereka dan bukan celaan. Tidak seperti mereka-mereka yang membenci para ulama ini, sampai di antara mereka ada yang menisbatkan dengan penisbatan yang buruk. Seperti buruknya mereka dahulu dari ahlul hawa ketika menisbatkan kepada dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahhab dengan penyebutan Wahabiyah. Maka di antara mereka pula ada yang menisbatkan dengan penyebutan laqab-laqab, gelar-gelar yang buruk. Seperti perkataan sebagian mereka bahwa sekarang ini ada muncul firqah yang disebut Al-Jamiyah. Di antara mereka ada lagi Al-Jamiyah Al-Madkhaliyah. Maksudnya nisbah kepada Muhammad Aman Al-Jami, nisbah kepada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Wadi'i Al-Madkhali, hafizahullah ta'ala. Padahal para ulama memberi pujian kepada mereka. Dan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bukanlah satu celaan. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan, wa kadzalika man dakhala ma'a ahli al-bid'ah wal fujur thumma bayyana Allah lahum al-haqqa wa taba 'alayhi taubatan nasuha wa razaqahu al-jihad fi sabilillah faqad yakunu bayanuhu li halihim wa hajruhu li masawihim wa jihaduhu lahum a'zam min ghairihi. Demikian pula orang yang dahulu mereka mengikuti ahlul bid'ah wal fujur. Dahulu bersama ahlul bid'ah. Si fulan dulu bersama Khawarij. Si fulan dulunya bersama At-Tablighiyah. Si fulan dulunya bersama Al-Ikhwanul Muslimun. Atau yang lainnya dari firq-firq yang sesat dan menyesatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepadanya kebenaran. Lalu dia pun bertaubat. Dia bertaubat kepada Allah
lalu dia diberi kenikmatan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, yang dahulunya dia tersesat, kemudian dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia menjelaskan keadaan mereka, orang-orang yang sesat itu, dan menghajar keburukan-keburukan mereka, dan berjihad, membantah mereka, itu lebih besar pengaruhnya, dan lebih besar pahalanya. Berkata Nu'aim, lalu beliau menukil perkataan Nu'aim bin Hammad al-Khuzai, rahimahullah ta'ala, kata Syekhul Islam, Nu'aim bin Hammad al-Khuzai ini, wa kana syadidan alal Jahmiyah. Dan beliau keras sekali terhadap kaum Jahmiyah. Kata Nu'aim, ketika beliau ditanya kenapa beliau terlalu keras kepada kaum Jahmiyah, kata beliau, ana syadidun alaihim li'anni kuntu minhum. Aku keras terhadap mereka sebab aku dulu bersama mereka. Aku dulu bersama mereka. Aku dulu berjalan bersama mereka. Berpemahaman seperti pemahaman mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Dan beliau bertobat, meninggalkan kesesatan itu, lalu dia kokoh di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau sangat tegas sekali, keras terhadap kaum Jahmiyah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Orang-orang yang mereka itu berhijrah setelah sebelumnya mereka itu terfitnah. Kemudian mereka berjihad dan mereka bersabar. Sesungguhnya Rabbmu setelah itu Al-Ghafurur Rahim. Kata Syekhul Islam rahimahullah bahwa ayat ini turun berkenaan tentang sekelompok para sahabat. Kanal musyrikuna fatanuhum an dinihim. Yang mereka dahulu ini, orang-orang musyrikin selalu mempengaruhi mereka. Mengajak mereka untuk senantiasa kokoh di atas agama kesyirikannya, agama jahiliyahnya. Tsumma taballahu alaihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka tatkala mereka bertaubat. Fahajaru ilallah wa jahadu wa sabaru. Lalu mereka berjihad di jalan Allah. Dan mereka berhijrah. Dan mereka bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, merupakan ujian bagi seorang yang ketika dia mengetahui kesesatan satu kaum, lalu dia menjelaskan keburukan kaum tersebut, menjelaskan kesesatan pemikiran-pemikiran tersebut, maka ini adalah merupakan keutamaan yang besar. Bahkan para ulama menganggap hal ini termasuk di antara bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Yahya bin Yahya, "Az-zabbu 'anis sunnah afdalu minal jihad fi sabilillah." Membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih afdal dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan membela sunnah termasuk jihad di jalan Allah Jalla wa ala. Berkata Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, "Al-muttabi'u lis-sunnah kal-qabidhi 'ala al-jamr, wa huwa al-yawma 'indi afdalu min ad-darbi bis-suyufi fi sabilillah." Orang yang mengikuti sunnah itu ibaratnya seperti orang yang menggenggam bara api. Dan orang yang seperti itu, menurutku, kata Al-Qasim bin Sallam rahimahullah ta'ala, lebih afdal daripada orang-orang yang berperang dengan pedangnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang berperang di jalan Allah siapa saja bisa. Iya kan? Orang berperang dengan tombak, dengan senjata, siapa saja bisa. Nah, ketika muncul peperangan melawan orang-orang musyrikin, tinggal ambil senjata, ambil tombak, terus belajar sedikit, bisa berperang. Nah, tapi seorang yang menyebarkan ilmu, orang yang membantah ahlul bid'ah wal ahwa, orang yang komitmen di atas sunnah dan menyebarkan sunnah Nabi alaihi wasallam, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang diberi keteguhan oleh Allah Jalla wa ala dan diberikan ilmu. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berada di atas kemuliaan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah.
Demikian pula Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Hidayatul Huyara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara. Ketika beliau menjelaskan keutamaan orang membantah orang-orang yang mencela kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wa min ba'dhi huquqillahi 'ala 'abdihi raddu at-ta'inina 'ala kitabihi wa rasulihi wa dinihi wa mujahadatuhum bil hujjati wal bayan wa bis sayfi was sinan wa bil qalbi wal jinan wa laysa wara'a dhalika habbatu khardalin min iman." Kata beliau rahimahullah, termasuk di antara hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, tentu apabila dia punya kemampuan, apabila dia memiliki ilmu, adalah membantah orang-orang yang melecehkan kitabullah, melecehkan Rasulullah, melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan berjihad melawan mereka. Apakah dengan hujjah dan bayan, dengan penjelasan bayanul haq dan menjelaskan kebatilan, ataukah dengan pedang, ataukah dengan pedang dan tombak, ataukah dengan hati. Dan ini adalah selama-lama iman, tidak ada lagi di belakang itu yang lebih yang seorang memiliki keimanan sedikit pun. Dan itu yang beliau sebutkan ya sebagai bentuk pengamalan dari apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaknya dia mengingkari dengan tangannya. Ya, dia mampu. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah al-iman. Kemudian, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, mungkin juga ada yang mengatakan bahwa Syekh Muqbil ini telah membentuk firqah sendiri. Bahwa Syekh Muqbil ini terlalu keras. Ya. Sampai-sampai di antara mereka ada yang mengistilahkan kalau orang itu datang belajar dari Syekh Muqbil, Salafi Yamani. Nah, lalu dibedakan dengan sebagian Salafi Haraki. Ini Sururiyah mungkin yang dimaksud. Ya, dan semisalnya. Nah, apakah dakwah Syekh Muqbil itu berbeda dengan dakwahnya para ulama yang lain? Lalu apa mauqif para ulama terhadap Syekh? Karena kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa Syekh Muqbil itu tidak ada yang merekomendasinya. Ya. Bahwa para ulama itu tidak setuju dengan dakwahnya Syekh. Maka penting kita menyebutkan rekomendasi sebagian para ulama. Ya. Sebab tidak ada yang mengetahui keutamaan pada seorang kecuali yang memiliki keutamaan tersebut. La ya'rifu al-fadla lil fadli illa dawu. Tidak ada yang mengetahui satu keutamaan yang dimiliki oleh seorang kecuali orang-orang yang memiliki keutamaan tersebut. Seorang misalnya, dari mana kita bisa mengetahui si fulan ini berilmu? Ya. Kalau kita hanya sekedar mendengar dari ucapan orang-orang awam atau orang pemula dalam menuntut ilmu, mungkin mereka akan mengatakan, oh, Masya Allah Ustaz Fulan Syekhul Islam di zaman ini. Iya kan? Mungkin mereka akan mengatakan seperti itu. Ya. Baru sekali dia mendengarkan, atau beberapa kali dia mengikuti ceramahnya atau daurah, sudah diagungkan setinggi langit. Nah. Tapi mereka bukanlah orang-orang yang diterima pujiannya, rekomendasinya. Siapa yang berhak merekomendasi? Tentu yang memiliki ilmu yang semisalnya. Kan begitu. Seorang punya keahlian dalam perbengkelan, misalnya perbaiki motor, mobil, atau yang semisalnya. Namanya apa? Montir. Nah, ya. Siapa yang bisa merekomendasi orang tersebut bahwa orang ini, betul-betul ahli ini orang, luar biasa pandai ini orang dalam perbaikan, perbengkelan. Tentu yang punya
keahlian. Kalau kita kadang melihat satu, selesai motornya dalam waktu yang cepat, 5 menit selesai. Wah, hebat betul ini orang. Padahal kita tidak tahu ilmunya. Ya. Ketika dilihat oleh seorang yang ahli, dia biasa-biasa aja ini orang. Kan begitu. Demikian pula seterusnya. Tidak ada yang berhak untuk menghukumi dan merekomendasi satu ilmu, satu keahlian, kecuali orang yang memiliki keahlian tersebut. Kan begitu. Maka demikian pula ulama. Apakah seorang ini alim? Tidak ada yang berhak untuk merekomendasi dia sebagai seorang alim, kecuali dari kalangan para ulama. Kecuali dari kalangan para ulama. Sebab terkadang ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, ketika kita menyebutkan perkataan-perkataan para imam yang hidup di zaman ini, yang mereka dikenal sebagai orang-orang yang kokoh di atas sunnah dan membantah bid'ah, kadang-kadang mereka merendahkan kedudukannya. Merendahkan kedudukannya. Sehingga kebenaran itu terkaburkan dan bahkan tertutupi. Kenapa? Mungkin mereka misalnya mengatakan, ketika kita membawa perkataan fulan mengatakan fulan hizbi. Ya, maka dia mengatakan, wah, syekh yang seperti dia di Madinah banyak. Ya, atau misalnya, oh, syekh itu kan sudah diusir dari Madinah. Sudah di Mekah diusir. Dan masih banyak ulama yang lain yang lebih senior, katanya. Akhirnya apa? Terkaburkan apa yang dijelaskan. Sekarang permasalahannya, apa yang dia katakan itu benar atau enggak? Kan begitu. Ya. Ketika Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang kesesatan Ihya Al-Turad, kesesatan As-Sururi, kesesatan firqah-firqah. Ya. Nah, termasuk diantaranya kesesatannya si Firanda itu, si Kazzabi. Nah, lalu ada orang membela, dia mengatakan apa, Pak? Syekh Abdullah Bukhari itu banyak orang semisal dia di Madinah. Subhanallah. Sekarang jadi permasalahan, apa yang dijelaskan itu benar nggak? Ya, akhirnya dilecehkan begitu saja. Nah, kadang-kadang disifat fulan ini indahu syai' min asyiddah, si fulan ini keras, si fulan mutasyaddid, si fulan berbagai macam gelar-gelar yang buruk. Tujuannya adalah tanfirun nasi 'anil haqq. Tujuannya menjauhkan kaum muslimin dari kebenaran yang disampaikan. Ini masalah, ma'asyarul rahimakumullah. Ya. Dan bahkan tidak sedikit dari mereka ahlul bid'ah itu, ketika mereka sudah terpojokkan dan ketika mereka sudah tidak mampu lagi untuk membantah ya, kebenaran yang disampaikan oleh para ulama itu, kadang-kadang yang disentuh adalah kepribadiannya. Ya. Wah, fulan akhlaknya buruk. Wah, fulan begini begitu, disebutkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kebenaran yang disampaikan. Oleh karena itu Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala luar biasa. Beliau selalu membedakan ini urusan ilmiah atau urusan masalah syakhsiyah. Ya. Yang dibantah beliau itu apa? Kalau yang dibantah itu kebenaran, maka beliau berada di baris terdepan membantah ahlul batil. Tapi ketika mereka mulai merendahkan Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala dari sisi akhlaknya, dari sisi misalnya mereka menuduh Syekh Muqbil itu lisannya buruk dan yang semisalnya, ini tidak akan ditanggapi oleh Asy-Syaikh. Nah, dan ini banyak sekali dari ucapan-ucapan beliau rahimahullah ta'ala. Nah, beliau selalu menyebutkan perkataan seorang penyair, wa idzal fata 'arafa ar-rasyada li nafsihi hanat 'alaihi malamatul uzzali. Subhanallah. Kalau seorang pemuda itu dia sudah mengetahui, dia sudah berada di atas kebenaran, dia terbimbing dengan kebenaran, ya, terserah omongan apa mereka, maka akan menjadi ringan baginya celaan orang-orang yang mencelanya, yang merendahkan. Terserah mau ngomong apa, silakan. Subhanallah. Ini sering sekali beliau sebutkan. Suatu ketika ada orang yang menyampaikan kepada Syekh. Orang ini mengatakan, takallama fika ba'dun nas. Ada sebagian orang berbicara tentang kamu. Masa kamu dituduh begini-begini, Syekh? Apa kata Syekh? Ma yadurruni dhunubi akbar. Itu tidak akan memudaratkan aku. Dosa-dosaku itu jauh lebih banyak dari yang disebutkan.
dosa-dosaku jauh lebih banyak yang disebut dari yang disebutkan itu. Ya, beliau mengucapkan ini dalam keadaan tersenyum, rahimahullahu taala. Ya. Nah, ketika ada orang, dan ini sering sekali, kadang di majelis, sampai-sampai sebagian muridnya kasihan melihat Syekh, rahimahullahu taala. Ya. Ketika ada yang mengatakan, itu Muqbil, ya, ilmunya kecil, ilmunya sedikit. Nah, yang disampaikan itu aja. Ya. Lalu ngomongin masalah hizbiyah, masalah ini, ilmunya nggak ada apa-apa yang dibandingkan para ulama yang lain. Nah, apa kata beliau? Beliau tidak mengingkari itu. Bahkan beliau mengatakan, ya ikhwan, ana safi. Ana safi ya ikhwan. Nah, sampai ada sebagian ya Syekh, la taqul hadzal kalam. Jangan ngomong seperti ini. Safi, jangan ngomong seperti ini, Syekh. Subhanallah. Sampai seperti itu beliau. Sama sekali kita tidak pernah mendengarkan pada satu majelis pun beliau memberi pujian pada beliau diri beliau sendiri. Tidak pernah sama sekali. Kadang-kadang subhanallah murid-muridnya di antara mereka ada yang menceritakan mimpinya. Ya. Mimpinya di depan Syekh Muqbil. Nah. Ya. Mimpinya, arti dari mimpi tersebut bahwa beliau ini subhanallah kokoh di atas sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Beliau mendatang ahlul bid'ah kemudian mencambuk mereka. Nah, maka beliau menangis saja. Beliau menangis. Subhanallah. Dan tidak menanggapi itu. Rahimahullah ta'ala. Ya. Suatu ketika, tangan kiri beliau ini lecet. Ya. Beliau terluka. Sampai sempat diperban. Nah. Apa kata beliau? Hada bisababi dhunubi. Ini karena sebab dosa-dosaku. Dosaku banyak sekali. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa yang menimpa kalian dari musibah, maka itu disebabkan karena tangan-tangan kalian sendiri dan Allah Subhanahu wa taala maafkan sekian banyak dari kesalahan-kesalahan itu. Nah, beliau juga berkata dalam kitab Al-Musara'ah halaman 88, "Fanahnu bihamdillah la nujarrihu khusumana li anfusina illa li'annahum yunaffiruna an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, alhamdulillah, kami tidak mencerca lawan-lawan kami untuk membela diri kami. Ya. Namun kami membantah mereka, kami mencerca mereka karena mereka memalingkan manusia dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika beliau berkata pada saat beliau membantah salah seorang, yang seorang ini sebenarnya dari ahlus sunnah, Syekh Ali Ridha, waffaqanallahu wa iyyah lima yuhibbu wa yarda. Namun terjadi kekeliruan pada waktu itu di mana beliau membantah Syekh Muqbil rahimahullah, ya, yang mengeluarkan kitab masalah ilal ahadits. Maka Syekh Muqbil mengeluarkan kitab pembantah beliau yang berjudul Gharatul Fisal ala al-mu'tadina ala kutubil ilal. Nah, beliau mengomentari dan beliau berkata, dan ini disebutkan dalam kitabnya Riyadhul Jannah, walau kanatil mas'alah tata'allaqu bi syakhsi lama radatu alaih. Sebutkan dalam Gharatul Fisal. Kalau permasalahannya masalah pribadi, menyangkut pribadiku, aku tidak akan membantah dia. Ya. Faman ana hatta udayyi'al waqt fi difa'i an nafsi. Siapa saya ini sehingga saya harus membela diri saya sendiri? Siapa saya? Nah, terserah dalam urusan pribadi mereka bicara tentang diri saya, silahkan. Nah, dan saya tidak akan mengutak-atik, saya tidak akan membantah. Nah, jadi yang beliau bantah adalah bantahan ilmiah ketika telah menyangkut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau juga berkata dalam Riyadhul Jannah ketika menjelaskan tentang orang-orang yang tinggal di Su'dah. Jadi ada orang-orang tinggal di Su'dah, Syiah Zaidiyah, namun pemikirannya kurang lebih Syiah Iraniyah, Ithna Asyariyah. Nah, itu membantah Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala.
Kata beliau, wa 'inda an qara'tuha aqsamtu billah alla arud 'alayha li'annaha tata'allaqu bi syakhsiyati wa ana bihamdillah la udafi'u illa an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku membaca tulisan orang ini tinggal di Sa'dah itu, aku bersumpah pada Allah saya tidak akan membantah tulisan ini. Kenapa? Karena menyangkut pribadiku. Dan saya alhamdulillah saya tidak akan membela kecuali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitulah ahlul bidah. Kalau sudah tidak mampu menjawab al-haq, maka yang disentuh adalah pribadi orang. Siapa yang tidak selamat dari dosa? Siapa yang maksum? Siapa yang selamat dari seluruh perbuatan dosa? Tidak pernah bersalah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, sampai orang ini yang membantah Syekh Muqbil ini, saya pernah melihat sekali. Itu pertama dan terakhir. Ya. Saya diajak-ajak ada beberapa orang untuk jalan-jalan seputar Sa'dah sore hari. Ketika kita lagi jalan gitu, kemudian lewat di satu jalan. Orang ini nongkrong di depan pintu gerbang sendirian. Nah, kamu tahu itu orang? Siapa itu? Itu yang disebutkan Syekh Muqbil dalam kitabnya Riyadhul Jannah. Ya. Wah, duduk sendirian, tidak ada orang nemenin. Miskin, luar biasa. Tinggal menunggu ajal. Tua, syaibah, orang tua. Nah, subhanallah. Ya, berbeda dengan Syekh Muqbil rahimahullah, di mana beliau berjalan, sekedar beliau keluar dari rumah, sudah murid-muridnya sudah, ya, mengelilingi beliau, depan, belakang, kanan, kiri, subhanallah. Orang ini sendirian, tidak ada yang menemani. Allahul musta'an. Nah ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Kemudian sebagaimana yang kita sebutkan, akan kita sebutkan secara ringkas ujian para ulama kepada Syekh rahimahullah taala. Ujian Al-Imam Al-Albani rahimahullah disebutkan dalam kaset As'ilatul Huda wan Nur. Kata beliau, haula alladzina yantaqiduna syaikhain hum kama dzakarna imma jahil fayu'allam wa imma sahibu hawa fayusta'adu billahi min syarrih. Mereka ini yang mengkritik dua syekh, mereka seperti yang telah kami sebutkan. Jadi perkataan beliau panjang, di sini saya nukil sebagiannya. Mereka seperti yang kami sebutkan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang ini bodoh, jahil, maka diajari. Ya. Kalau ada orang datang, kadang-kadang seorang taklid, sekedar mendengarkan dari orang, Syekh Muqbil begini. Ya. Seperti beberapa saat yang lalu, ya, ketika ada yang menisbatkan bahwa Saifuddin Zuhri Al-Irhabil Khariji yang mati itu, bukan yang ustaz, yang mati, nah, katanya muridnya Syekh Muqbil. Ya. Sehingga orang menyangka, oh, ini Syekh Muqbil ini mengeluarkan sekian banyak teroris. Allahul musta'an. Ya. Maka orang ini bodoh. Maka perlu dijelaskan. Ya. Bahwa Syekh Muqbil itu tidak seperti itu. Anda keliru dalam memahami dakwah Syekh Muqbil. Nah, tidak seperti itu. Baca kitab-kitabnya, dengarkan kaset-kasetnya. Anda akan mengetahui siapa itu Syekh Muqbil. Rahimahullah ta'ala. Nah, jadi orang yang jahil seperti ini, tidak ngeyel, diajari. Sampaikan padanya. Jelaskan. Namun, ada kemungkinan kedua, wa imma sahibu hawa. Ahlul hawa. Pengikut hawa nafsu. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatannya. Wa natlubu minallahi azza wa jal. Imma ayyahdiyahu wa imma ayyaqsima dhahrahu. Dan kita memohon kepada Allah. Semoga Allah, apakah Allah memberi hidayah kepadanya, atau kalau tidak, semoga Allah mematahkan tulang punggungnya sekalian. Dan semoga Allah membinasakan dia. Ini Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang dimaksud oleh beliau dua syekh di sini adalah Syekh Muqbil dan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Yang bertanya kepada beliau adalah Abul Hasan Al-Misri As-Sulaimani Al-Ma'ribi. Ya. Nah, yang sekarang membantah
yang ditanya. Ya, membantah Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Lalu berkata Syekh Al-Albani, "Amma binisbati Syekh Muqbil fa ahlu Makkah adra bi syi'abiha." Adapun Syekh Muqbil, maka penduduk Mekah lebih mengetahui tentang orang-orang yang tinggal di penduduknya. Ahlu Makkah lebih mengetahui tentang kampungnya. Nah, maksud beliau, yakni penduduk Yaman, orang yang pernah bersama Syekh Muqbil lebih mengerti tentang siapa Syekh Muqbil. Wal akhbaru allati ta'tina minkum akbar syahadah. Dan berita-berita yang sampai kepada kami dari kalian itu adalah merupakan persaksian yang paling besar. Likaunillahi qad waffaqahu taufiqan rubbama la yu'rafu lahu mathilun binisbati li ba'd ad-du'at adh-dhahirin al-yawm 'ala wajhi al-ard. Disebabkan karena Allah telah memberikan taufik kepada beliau. Mungkin saja sekarang ini tidak diketahui ada orang semisal beliau dari para da'i yang lain yang nampak di permukaan bumi pada hari ini. Fanas'alullah azza wa jalla ay yuwaffiqal muslimin liyata'arrafu awwalan 'ala dinihim wa ay yakunu ba'idina 'an ittiba'i ahwa'ihim. Maka kita mohon pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kaum muslimin agar mereka mengenal agamanya dan mereka jauh dari mengikuti hawa nafsu. Kemudian ujian Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dalam satu kaset yang berjudul Fadlu Talabil Ilm. Ada seorang penduduk Yaman bertanya kepada Asy-Syaikh bin Baz dalam kaset itu. Jadi dia bertanya, kemana saya harus menuntut ilmu di negeri Yaman? Kata Syekh bin Baz, idhab ila Syekh Muqbil. Kamu pergi, datang Syekh Muqbil. Rahimahullah. Ketika ada seorang menyampaikan tentang keberhasilan dakwah Syekh di negeri Yaman dan dakwah Ahlus Sunnah, maka beliau mengatakan, hadhihi tamarah min tamaratis sidq wal ikhlas. Ini adalah buah dan hasil dari kejujuran dan keikhlasan. Demikian pula pujian dari Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Lagi-lagi yang bertanya ini Abul Hasan. Abul Hasan. Kata Abul Hasan, saya bertanya kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ani Syekh Muqbil, tentang Syekh Muqbil. Lalu jawab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, huwa yus'alu anni. Jangan saya yang ditanya tentang dia. Dia ditanya tentang saya. Ya, seharusnya Syekh Muqbil yang ditanya gimana itu Syekh Utsaimin. Gitu. Subhanallah. Dimana beliau mengangkat Syekh Muqbil di atas beliau sendiri. Nah, bahwa beliau imam. Dan dia juga berkata, Abul Hasan, suatu ketika saya bertanya kepada Syekh Utsaimin di Mina tentang Syekh Muqbil. Lalu saya berkata, hunaka man akhbar Syekh annaka takallamta fi fahal hada sahih? Ada yang memberitakan bahwa engkau mengkritik Syekh Muqbil. Engkau berbicara tentang Syekh Muqbil. Apakah ini benar? Kata Syekh Utsaimin, laisa hada bisahih wallah. Inni la a'taqidu anna Syekh Muqbilan imamun minal a'immah. Berita ini tidak benar. Demi Allah, saya meyakini Syekh Muqbil itu adalah imam di antara a'immah. Dan beliau juga berkata, inna Syekh Muqbila imam. Syekh Muqbil adalah imam. Untuk menegaskan bahwa Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala termasuk di antara imam hadhil ummah. Kemudian, pujian Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Pujian beliau banyak. Ya. Tentang Syekh Muqbil. Bahkan beliau menyebutkan biografi khusus tentang Syekh Muqbil setelah beliau menyebutkan para ulama yang mereka menyebarkan sunnah Nabi SAW di negerinya dalam kitab beliau Tadhkirun Nabiyin. Maka pada bagian yang akhir beliau menyebutkan biografi Fadilatul Syekh Muqbil Al-Allamah Alamatul Yaman rahimahullah ta'ala. Di antara yang beliau sebutkan pada saat Syekh Muqbil meninggal, maka beliau berkata, hada ma nu'azzikum bihi fi hamil liwa'is sunnah wa tauhid. Ini yang kami ucapkan pada kalian dalam rangka ta'ziyah tentang pembawa bendera sunnah dan tauhid di negeri kalian, yaitu di Yaman.
ذلكم الداعي إلى الله المجدد بحق في بلاد اليمن وامتدت آثار دعوته إلى أصقاع شتى من أصقاع الأرض وأقول لكم ما أعتقده. Itulah dai yang berdakwah di jalan Allah, seorang mujaddid di negeri Yaman, dan pengaruh dakwah beliau menyebar sampai ke pelosok-pelosok bumi. Wa aqulu lakum ma a'taqidu, dan saya akan berkata kepada kalian apa yang saya yakini. Inna biladakum ba'da al-qurun al-mufaddalah arafat as-sunnah wa manhaj as-salaf as-salih ala tafawutin fi adh-dhuhur wal quwwah. Sesungguhnya negeri kalian, Yaman, setelah berlalunya 3 kurun yang dimuliakan, ya, kurunnya sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka telah mengenal sunnah dan mereka mengenal manhajus salafus salih, namun bertingkat-tingkat, kadang menyebar dan kadang berkurang dalam hal kekuatannya. Wa ma'a dzalika, ya, dan dengan itu semua, meskipun negeri Yaman telah mengenal sunnah, fala a'rifu nadhiran li hadzal ahdi alladhi manna Allahu bihi 'alaikum wa 'ala ahli al-Yaman 'ala yaday hadzal rajul as-salih al-muhaddith az-zahid al-wari' alladhi dasat dunya wa zakharifaha tahta qadamayhi. Ya, saya tidak mengetahui yang semisal beliau pada zaman ini, zaman yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada kalian dan kepada penduduk Yaman melalui 2 tangan orang yang saleh ini. Beliau seorang muhaddits, seorang yang zuhud, wara', yang telah menginjak dunia dan kenikmatannya di bawah kedua kakinya. Hafizahullah ta'ala. Ya. Dan bahkan pada saat kita berziarah ke rumah beliau, kalau tidak salah pada tahun 2006, bersama beberapa asatidzah, maka Syekh Mubil rahimahullah, Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, di rumah beliau, pada saat beliau bertanya kepada kami pada saat itu, dan kita mengatakan bahwa kami pernah belajar di Yaman bersama dengan Syekh Mubil, maka beliau mengatakan, wallah, Syekh Mubil hadza mithlul Imam Ahmad. Syekh Mubil mithlul Imam Ahmad, seperti Imam Ahmad rahimahullah dalam pokoknya beliau di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka saya kira ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah cukup untuk menjelaskan kepada kita bahwa para ulama Al-Albani, Ibnu Baz, Al-Utsaimin, Rabi' bin Hadi rahimahumullah ta'ala, mereka adalah orang-orang yang menyebar sunnah di zaman ini, tokoh-tokoh sunnah di zaman ini merekomendasi Syekh Mubil rahimahullah. Maka ini, ya, tentu akan semakin memberi semangat pada kita untuk mengenal lebih jauh tentang dakwah Syekh rahimahullah ta'ala di negeri Yaman, demikian pula di luar secara umum. Syekh Mubil rahimahullah ta'ala, beliau hidup dengan ilmu, dan bagi yang pernah bersama Syekh Mubil rahimahullah mengetahui bahwa keseharian beliau itu adalah ilmu. Seharian beliau adalah ilmu. Sampai jam berapa? Nah, beliau hidup bersama ilmu. Seharian beliau, saat-saat beliau, bagi siapa yang membaca biografi beliau pun mengetahui bahwa beliau hidup bersama dengan ilmu.
beliau keluar dari rumah dan berada dalam rumah selalu bersama dengan ilmu. Dan beliau merasa bahwa beliau tidak bisa terlepas dari ilmu. Semangat beliau dalam memberi faedah kepada murid-muridnya luar biasa. Bahkan pada saat beliau sakit pun, ya, dalam keadaan tangan beliau diperban, selama beliau masih bisa berjalan untuk memberi pelajaran kepada murid-muridnya, beliau akan melakukan. Subhanallah. Rahimahullah ta'ala. Kalau beliau berjalan, ya, ketemu dengan sebagian muridnya, pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah lepas. Ya. Tanya tentang permasalahan apa saja. Dan beliau bertanya itu sesuai dengan tingkat, dan beliau mengetahui tingkat pemahaman murid-muridnya. Anak kecil beda pertanyaannya dengan orang dewasa. Orang yang pemula beda pertanyaannya dengan orang yang mustafid. Ya. Berbeda. Dan beliau menyikapi mereka sesuai dengan keadaan-keadaan mereka masing-masing. Nah, dan beliau sangat memperhatikan murid-muridnya. Semangat untuk terus memberikan semangat kepada mereka untuk belajar, terus belajar ilmu. Ya. Bahkan beliau mengajarkan kepada murid-muridnya untuk biasa belajar zuhud terhadap dunia. Nah, suatu ketika beliau mengatakan, dan itu di bulan Ramadan, beliau mengatakan pada murid-muridnya, ya ikhwan, sebenarnya mampu kita. Kalau setiap malam kalian dikasih satu nampan itu satu ekor ayam, ya, untuk kalian makan, mampu kita. Tapi kami ingin mengajarkan kepada kalian zuhud terhadap dunia. Ya, sehingga kadang-kadang hari-hari sebelumnya dengan ayam, ya, kadang-kadang hanya nasi aja, campur tomat. Walhamdulillah. Ya. Nah. Dan beliau juga mengatakan, ihmadullah 'alal faqr. Ihmadullah 'alal faqr, fa innal faqra yu'idukum 'ala talabil 'ilm. Bersyukur kalian atas kemiskinan yang kalian rasakan. Karena kemiskinan itu akan mendorong kalian untuk semangat dalam menuntut ilmu. Kalau punya duit banyak kan banyak pikiran. Iya kan? Mau beli ini, mau beli itu, macam-macam. Ya kalau nggak punya duit, apa yang harus dipikirkan? Yang dipikirkan ilmu. Yang dipikirkan ilmu. Ya. Meskipun kadang-kadang ya gitulah. Kadang-kadang kita cemburu melihat, Masya Allah si fulan, ya, baru keluar selesai hafal Quran, keluar sudah minum teh, sudah makan ini makan itu, macam-macam. Nah, ini yang punya duit mau apa, nggak punya duit nonton jadi. Nah, nggak punya duit ya sudah sabar aja. Alhamdulillah. Dan itu akan membantu seorang terus semangat dalam talabul ilmi. Nah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, pergolakan Syekh Muqbil rahimahullah terhadap ahlul hawa, ahlul bid'ah, ada perkara yang masyhur sekali. Kaset-kaset beliau, tulisan-tulisan beliau sangat banyak menjelaskan tentang ahlul bid'ah, mulai dari ahlul bid'ah yang jelas bahwa mereka di atas ahlul bid'ah, sampai pada tingkatan ahlul bid'ah yang tersamarkan, yang dianggap oleh sebagian mereka bahwa mereka itu salafiyin, sampai seperti itu. Beliau berbicara tentang ahlul bid'ah, mulai dari ahlul bid'ah yang ada di zaman dahulu sampai kepada yang muncul pada zaman-zaman sekarang dari al-ahzabul mu'asirah. Beliau berbicara tentang al-hawa dan ahlul hawa, mulai dari pembahasan-pembahasan tentang taklid, tentang fanatisme, baik itu taklid terhadap madhab, sampai kepada tingkat fanatik terhadap partai-partai dan kelompok-kelompok jamaah, atau kepada orang-orang tertentu. Dan ini masyhur dari kaset-kaset beliau, dari tulisan-tulisan beliau. Namun jangan disalah paham. Ya. Jangan sampai ada yang menyangka bahwa Syekh tiap hari ngomongnya ahlul bid'ah terus. Ya. Jangan disalah paham. Itu pun kalau benar bahwa Syekh selalu berbicara tentang ahlul bid'ah, itu bukan kesalahan. Itu adalah pujian. Iya kan?
berbicara tentang ahlul bid'ah termasuk di antara bagian dari jihad fisabilillah sebagaimana yang kita sebutkan. Akan tetapi ma'asyiral rahimakumullah, jangan sampai ada yang menyangka bahwa Syekh Muqbil telah menelantarkan murid-muridnya dan melalaikan murid-muridnya karena sibuknya berbicara tentang al-bid'ah dan ahli bid'ah. Oh tidak, sama sekali. Pelajaran beliau terus berjalan. Ya. Namun kadang-kadang beliau berbicara tentang mereka. Ini kata beliau alat tarikan. Sambil jalan ada duri sedikit singkirkan, ada duri jalan singkirkan. Bukan jadi fokus utama. Fokus utamanya adalah berjalan. Fokus utamanya adalah talabul ilm. Namun kadang-kadang perlu, ya, istilahnya lotlah, kasih tempelan sedikit ahlul bidah. Nah, dan itu yang beliau katakan. Ya. Kita hanya melakukan membantah mereka itu lotlah, bukan suatu hal yang menjadi kebiasaan kita. Nah, bila kebiasaan beliau terus setiap hari ba'da zuhur, ba'da al-asr, baina al-maghrib wal isya. Subhanallah. Ya. Saya sendiri pernah mencoba ya kawan. Mencoba belajar ba'da zuhur. Pelajaran ba'da al-asr. Pelajaran antara maghrib dan isya. Belajar isya itu ambruk. Nah, berjalan hanya kurang lebih setahun, setelah itu enggak bisa lagi. Enggak kuat. Syekh Muqbil sampai beliau meninggal, rahimahullah. Sampai beliau sakit keras, beliau meninggalkan negeri Yaman. Ini rutin terus seperti itu. Nah, setelah kita berusaha mencoba seperti apa yang beliau lakukan, baru kita mengetahui bahwa betul-betul Syekh Muqbil ini lelah sekali. Makanya kadang beliau mengatakan, ya ikhwan, la yatini ahadun ba'da isya. Ba'da isya jangan ada satupun yang datang ke saya. Saya minta maaf, a'tazir. Gak kuat sudah. Nah, tapi istiqomahnya beliau, sabarnya beliau dalam mendidik semua murid-muridnya mengakui. Nah, rahimahullah ta'ala. Syekh Muqbil rahimahullah yang dikenal dengan sikap kerasnya terhadap ahlul bid'ah. Sekali lagi ini adalah merupakan suatu kemuliaan. Ibnu Muflih rahimahullah ta'ala beliau mengatakan yusannu hajru man jahara bil ma'asil fi'liyah wal qawliyah wal i'tiqadiyah. Disunnahkan menghajar orang-orang yang menampakkan kemaksiatan, baik kemaksiatan perbuatan, ucapan atau keyakinan. Berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, "Idza 'ulima annahu muqimun 'ala ma'siyatin wa huwa ya'lamu bidzalika lam ya'zam in huwa jafahu hatta yarji'. Wa illa kaifa yatabayyanu lirrajul ma huwa 'alayhi idza lam yuri munkira wala jaffata min sadiq." Berkata Imam Ahmad rahimahullah, apabila dia mengetahui bahwa si fulan ini gemar melakukan kemaksiatan dan dia tahu bahwa orang ini suka melakukan kemaksiatan, apakah bid'ah atau yang semisalnya, maka tidaklah berdosa ketika dia bersikap keras kepada orang tersebut. Tidak berdosa ketika dia bersikap keras pada orang tersebut sampai orang itu rujum kembali kepada kebenaran. Sebab kalau tidak, maka bagaimana mungkin seorang itu akan jelas kepadanya bahwa dia berada di atas kesesatan apabila orang tidak memperlihatkan dalam bentuk pengingkaran kepadanya dan tidak bersikap keras kepada seorang yang itu adalah teman. Kalau dia teman, harus dia menasihati. Ketika dia melihat temannya ini menyimpang, maka dia harus menasihati. Meskipun kadang-kadang nasihat itu dengan keras. Ya. Ibaratnya seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Ya. Penyakit orang itu kan berbeda-beda. Seperti orang yang membersihkan pakaian. Nah, noda yang ada di pakaian. Kadang-kadang ada noda yang cukup disiram air, selesai. Nodanya sudah hilang. Nah, ini bagus yang seperti ini. Dinasihati kembali kepada kebenaran. Tapi ada juga yang nggak bisa hilang kecuali apa? Kalau sudah dikucek. Taruh air nggak hilang. Kucek. Nggak hilang. Kasih sabun. Sabun yang biasa nggak mempan. Harus dikasih kapori. Ya. Nah, terus dikucek. Berkali-kali. Ada orang seperti ini. Ya. Dinasihati sekali nggak mempan. Santai aja dia dengan kemaksiatannya. Nasihati 2 kali. Keras. Kasar.
kasar karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang-kadang harus bersikap hajar, memboikot orang ini agar kemudian dia kembali kepada al-haq. Itulah yang diajarkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Kalau kita diam, para ulama itu diam, tidak ada yang menjelaskan antara al-haq dan yang batil, maka orang-orang jahil itu tidak akan mengetahui mana kebenaran dan mana kebatilan. Bagi mereka sama. Ya kan? Seperti terkaburnya sebagian mereka terhadap orang-orang yang berada di atas dakwah salafiyah dengan orang-orang yang menisbatkan diri kepada salafiyah. Walaysu anhu. Mereka bukan dari salafiyah. Nah, mereka tidak mengetahui. Yang dibaca sama Quran, yang dibaca hadis sama, rujukannya sama. Nah, kadang-kadang sebagian ulamanya juga sama. Lalu kok bisa beda? Kok saling menghajar? Kenapa seperti itu? Kok berbeda? Prinsipnya berbeda. Ini bagi orang-orang jahil tidak akan mengetahui. Oleh karena itu, Imam Ahmad rahimahullah, ya, ketika ada seorang yang menegur beliau dan mengatakan bahwa beliau telah menggibah para perawi itu, para ulama itu, engkau telah menggibah. Nah, kata beliau, hada laysa bighibah, hada nasihat. Ini bukan ghibah, ini nasihat. Dan beliau juga mengatakan, idza sakattu ana wa sakatta anta, famata ya'riful jahilu as-sahih min as-saqim. Kalau saya diam, kamu juga diam. Para ulama yang lain diam, tidak ada yang menjelaskan. Kapan orang yang bodoh itu bisa membedakan mana yang sahih, mana yang tidak sahih? Mana hadis yang sahih, mana hadis yang tidak sahih? Mana perkataan yang sahih, mana yang batil? Kalau kita diam. Nah, ini ma'asyarul rahimahullah, pentingnya seorang untuk menjelaskan al-haq. Nah, dan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, beliau dalam banyak perkataan beliau dan sebagian para talabatul ilm dari murid-murid beliau ada yang membuat satu kitab khusus, ya, yang menjelaskan tentang perkataan-perkataan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala terhadap kelompok-kelompok, terhadap ahlul bid'ah, terhadap nama-nama orang-orang yang disebutkan secara berurutan dalam kitab tersebut. Apa mauqif Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dari taklid al-madhabiyah, fanatik terhadap madhab? Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, Syekh Muqbil rahimahullah senantiasa mengajarkan umat ini untuk mengikuti sunnah. Beliau tidak pernah memerintahkan pada murid-muridnya taklid. Ya. Oleh karena itu, di antara murid-muridnya kadang-kadang mereka berselisih dalam hal-hal yang sifatnya hukum-hukum syar'i. Ada yang bersedekah, ada yang tidak bersedekah. Padahal mereka murid-murid Syekh Muqbil. Nah, ada yang menggerakkan jari, ada yang tidak menggerakkan jari. Mereka adalah murid-murid Syekh Muqbil. Berselisih. Nah, karena Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, beliau tidak pernah mengharuskan muridnya, siapa yang ingin jadi murid syaratnya tidak boleh bersedekah. Siapa yang ingin jadi murid syaratnya begini dan begitu. Tidak. Yang tidak boleh jadi murid Syekh Muqbil itu satu saja, yang bukan ahlus sunnah. Ya. Yang mubtadi', yang ahlul bid'ah, itu tidak boleh jadi murid Syekh Muqbil. Nah, bahkan di maktabahnya ketika itu di perpustakaan, orang yang masuk itu sudah ada peringatan, ahlul bid'ah dilarang masuk ke perpustakaan ini. Tidak boleh. Boleh hizbi masuk ke perpustakaan. Nah, kalau masjid kan nggak mungkin dilarang. Nah, siapa saja silakan sholat, tapi perpustakaan tidak boleh. Hizbi tidak boleh masuk. Masyaallah rahimahullah. Di antara yang beliau sebutkan, di mana beliau senantiasa menganjurkan untuk ittiba'us sunnah dan meninggalkan taklid, kata beliau, sebutkan dalam ijabatus sa'il, wa ana bihamdillah mundu bada'tu dirasa ubghidu taklid. Ya. Aku walhamdulillah semenjak aku mulai belajar, aku sangat benci yang namanya taklid. Ya. Ana faqad julibat alayya bughdu taklid. Sungguh telah dijadikan karakter pada diriku benci kepada taklid. Ikut-ikutan tanpa dalil.
Beliau juga berkata, al-a'immatul arba'ah bura'a min taqlidi. Para imam-imam 4, mereka itu berlepas diri dari orang-orang yang taklid kepada mereka. Telah berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah, ayyuhan nas, innama ana bashar. Naqulul qawma al-yawm wa narju anhu ghadan. Wahai sekalian manusia, aku ini hanya manusia biasa. Hari ini saya bisa mengucapkan satu ucapan, namun keesokan harinya saya bisa berubah. Fakhudhu min haitsu akhadna. Maka ambillah dari mana kami mengambil. Ya, itu dalil. Dan berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Malik, setiap ucapan bisa diambil dan bisa ditolak kecuali ucapannya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi. Apabila telah sahih satu hadis, itulah madhabku. Dan berkata Imam Ahmad rahimahullah, la tuqallidni wa la tuqallid Malika wa la tuqallid al-Auza'i wa khudh min haitsu akhadna. Jangan kalian taklid kepadaku. Jangan kalian taklid kepada Imam Malik wala kepada Auza'i. Ambillah dari mana kami mengambil. Itu dalil. Ya. Sampai di antara para ulama ada yang menyebutkan perkataan 4 imam ini dalam bait syair yang indah sekali. Dia mengatakan, wa qawlu a'lamil huda la yu'mal biqaulina biduni nafsin yuqbal fihi dalilul akhdh bil hadithi wa dhaka fil qadim wal hadithi. Qala Abu Hanifah al-imamu la yanbaghi liman lahu islamu akhdan bi aqwali hatta tu'rada ala al-kitab wal hadith al-murtada. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا. فانظر مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. Dalam bait-bait syair ini beliau menyebutkan perkataan 4 imam. Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Perintah untuk berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak taklid pada perkataan-perkataan mereka. Lalu kata beliau, wa anta idza qara'ta at-tarikh fil bidayah wan nihayah. Dan kamu apabila kamu membaca dalam sejarah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, tajidu ma yudhiruka min al-fitan fil masajid wal khusumah. Engkau akan mendapati sesuatu yang mencengangkan kamu. Munculnya berbagai macam fitnah di masjid. Pertengkaran di antara mereka. Wa rubba syakhsin yarhalu min baladihi min ajli fitnatil madhhab. Bahkan di antara mereka ada yang sampai meninggalkan negerinya. Kenapa? Negerinya itu muncul fitnah. Fitnah apa? Fitnah madhab. Yang ini Hanafi, yang ini Syafi'i. Ya. Ikhwan kita yang dari Syafi'i tidak boleh menikahi akhwat dari Hanafiyah. Nah, dan begitu seterusnya, masing-masing fanatik terhadap madhabnya. Akhirnya orang ini bingung. Ya, sudah tinggalkan aja negeri. Pindah ke tempat yang lebih aman. Nah, wa ta'assub lil madhhab, dan disebabkan karena fanatik terhadap madhab-madhab tersebut. Sampai berkata Abu Abdillah Al-Bushanji, dia mengatakan, wa min syu'abil imani hubbu ibn Syafi'i wa fardun akidun hubbuhu la tatawwu'u. Ana Syafi'iyyun ma hayyitu wa imut fa wasiyati lin-nasi ay yatashaffa'u. Di antara cabang keimanan mencintai Imam Syafi'i. Dan itu adalah kewajiban yang ditekankan. Mencintai itu wajib, bukan sunnah. Aku adalah Syafi'i, kata dia.
Aku adalah pengikut mazhab Syafi'i selama aku hidup dan meskipun aku mati. Maka wasiatku kepada manusia agar mereka bermazhab Syafi'i. Ana Syafi'iyun ma hayitu wa in amut fa wasiyati linnas ayatasyaffa'u. Lalu setelah itu datang lagi balasan dari yang lainnya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Inni tarikum fikum ma in i'tasamtum bihi kitabullah wa sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Aku wasiatkan pada kalian dua hal yang kalian berpegang teguh dengannya, Al-Qur'an dan Sunnah. Dan itu adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kami sungguh telah mewasiatkan orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian dan pada kalian agar hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu datang berikutnya Hambali, pengikut mazhab Hambali. Termasuk di antara ulama Abdullah bin Muhammad Abu Ismail Al-Harawi. Maka ketika mendengarkan ucapannya Al-Bushanji ini, maka dia membalas dan mengatakan, Ana hambaliyun ma hayitu wa in amut, fa wasiyati linnasi ayyatahambalu. Maka aku adalah hambali selama aku hidup dan sampai mati. Wasiatku kepada manusia agar mereka memegang mazhab hambali. Datang lagi Hanafi. Hanafi ini datang dan mengatakan, fala'natu rabbina idadu ramli ala man radda qawla Abi Hanifah. Laknat Allah sebanyak kerikil-kerikil yang ada terhadap orang yang menolak perkataan Abu Hanifah. La haula wa la quwata illa billah. Datang lagi seorang fanatik terhadap Malik, mazhab Malik. Maka dia mengatakan, laula Malik lakana ad-dinu halik. Kalau tidak ada Imam Malik, agama ini jadi binasa, mati. Subhanallah. Rupa-rupanya, ya, tidak cukup sampai sekedar menyebutkan syair-syair itu. Ya. Jadi bukan hanya mereka perang dengan syair, sampai di antara mereka ada yang tidak cukup dengan syair. Ini butuh ada yang lebih kuat dari itu. Ya. Ada yang lebih kuat dari itu. Maka datanglah seorang yang bermadzhab Hanafi, Ma'mun bin Ahmad Al-Harawi. Maka dia, sebagaimana disebutkan dalam Al-Mizan Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, maka dia mengatakan, Haddatsani fulan an Ikrimah an Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah memberitakan padaku si fulan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'ala an-nasi rajul wa adarru 'ala ummati min iblis yuqalu lahu Muhammad ibn Idris wa Abu Hanifah siraju ummati wa Abu Hanifah siraju ummati wa Abu Hanifah siraju ummati. Akan datang di tengah-tengah manusia ini seorang laki-laki dan orang ini lebih berbahaya dari iblis yang bernama Muhammad bin Idris. Siapa lagi kalau bukan Imam Syafi'i. Dan ketahuilah Abu Hanifah itu pelita umatku, Abu Hanifah pelita umatku, Abu Hanifah pelita umatku. Subhanallah. Ini disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam kitab beliau Fadhaih wa Nasaih. Beliau menjelaskan buruknya taklid, buruknya ta'assub ala fanatik buta, karena akan menghalangi seorang untuk kembali kepada kebenaran kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala beliau mengatakan, ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatahu wa yadhhabun ila al-isbih. Aku sungguh heran melihat suatu kaum. Mereka tahu kesahihan hadis. Mereka mengetahui ucapan Nabi SAW. Tapi kenapa mereka kok lebih memilih perkataan Sufyan ats-Tsauri? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah wa yusibahum." Apakah kalian mengetahui apa itu fitnah? Fitnah itu adalah zayg, penyimpangan. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi ay yaqa fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlik. Jangan sampai dia menolak sebagian ucapan Rasul alaihi salatu wassalam sehingga muncul penyimpangan dalam hatinya yang menyebabkan dia binasa. Waliyahulillah. Ya, saya kira sampai sini insyaallah yang kita jelaskan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dan memberikan tambahan ilmu kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita lanjutkan pada season yang kedua. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.